A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudaraku di hari Sabtu pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah, baik jasmani dan rohani, dan lancar rezeki, umur yang panjang, dijauhkan semua persoalan, hidup damai dan bahagia. Nah, saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin mengajak saudaraku untuk melakukan perenungan. Masalah apa? Belajar mengkaji diri melalui media sosial, berbahayakah atau tidak untuk saudaraku, sahabat-sahabatku, tanpa dibimbing langsung oleh seorang guru atau seorang mursyid? Nah, yuk kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk membawa obor, membawa lampu, atau membawa pelita untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kita ini, supaya kita jangan terlincir ke dalam jurang-jurang di sebelah kiri kanan kita. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, untuk mengikuti suatu kajian, apalagi untuk mengkaji diri, karena ada yang berkata, kenal diri maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini saudara-saudaraku, ini yang saya maksudkan itu adalah kaji itu ada secara kaji umum dan ada cara khusus. Nah, kalau sudah mengkaji masalah kaji diri, maka itu adalah kajian secara khusus, bukan secara umum, dan ini tidak untuk halayak ramai, hanya orang-orang tertentu di bawah bimbingan seorang guru, benar-benar seorang guru yang sudah kasab. Nah, bukti guru itu sudah kasab apa sih? Dia tahu apa yang ada di hati kita. Baik kita sedang bersalawat, baik kita sedang berzikir, baik kita sedang marah atau sedang galau, dia tahu tanpa kita katakan. Maka itulah guru yang kasab. Nah, kalau kita berguru melalui media sosial, ini sangat berbahaya. Karena yang kita terjun ini adalah hal-hal yang halus, yang kita tidak tahu apakah ini nanti di dalam pelaksanaan kita itu berzikir untuk kenal diri, ini datangnya dari setan atau datang dari Allah yang Maha Kuasa. Karena kita tidak tahu. Sementara kalau kita mengkaji melalui guru, maka di waktu kita melakukan untuk zikir, karena mengenal diri itu melalui zikir, yaitu zikir Allah, Allah, Allah. Nah, di sini akan hiduplah cahaya Nur Muhammad di dalam diri, sehingga makhluk-makhluk astral yang tidak nampak di mata, dia akan mendatangi. Dia akan mendatangi orang yang sedang berzikir tersebut. Nah, kalau kita belajar sendiri, seperti yang sudah saya alami, yaitu saya berzikir waktu itu di kamar dengan zikir Allah, 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 sehingga perasaan saya itu membesar seperti raksasa, dan timbul rasa takut amat sangat, sehingga saya meloncat ke tempat tidur, saya tutupi dengan selimut saya menggigil ketakutan. Nah, itulah kalau kita belajar melalui media sosial tanpa dibimbing seorang guru. Apa gunanya sih seorang guru itu? Yang pertama, dia memberikan penjelasan atas amalan yang akan kita lakukan. Yang kedua, dia memberikan perlindungan atas gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang tak nampak. Yang ketiga, dia akan memberikan nasihat. Apabila yang kau lihat nanti di suatu saat di kamarmu atau di mana engkau sedang berada, jangan pernah takut, karena engkau hanya wajib takut hanya kepada Allah. Nah,
Jadi apapun yang kau lihat, jangan pernah engkau takut. Jadi dia memberikan satu pegangan dalam kita beramal. Yang keempat, kita beramal di rumah, dia memantau keadaan kita di rumah. Nah, ini tidak masuk logika. Bagaimana cara dia memantaunya? Nah, mustahil dari akal. Akal kita tidak akan mau terima. Karena ini sudah berbicara di area kekuasaan Allah. Bukankah Allah yang memberikan petunjuk kepada seseorang itu? Allah juga akan menyesatkan seseorang itu. Nah, di sini seolah-olah Allah tidak adil. Kalau kita pahami kalimat seperti itu. Padahal Allah itu hanya menjadikan. Karena kehendak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ingin sesat, maka Allah sesatkan. Karena kehendak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ingin diberi petunjuk, maka Allah berikan petunjuk. Bukankah Allah itu hanya menjadikan? Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi berguru dengan melalui media sosial yang ada di media sosial, baik di YouTube, Twitter, maupun di Instagram, yang ada petunjuk untuk mengenal diri. Ini sangat berbahaya, karena kita tidak tahu datangnya nanti ini dari Allah ataukah ini datangnya dari setan laknatullah. Dia mengaku-ngaku nanti dia, mengaku-ngaku dia. Dia seorang imam, ngasih nasihat sama kita. Kita nggak tahu pada nasihatnya sebalik itu ada nasihat yang buruk, nasihat yang mencelakakan kita. Nah, jadi di bawah bimbingan seorang guru, baik kita beramal di majlis kita maupun kita beramal di rumah, maka kita akan selalu dipantau oleh beliau. Nanti kalau ada apa-apa, beliau akan nasihati, hati-hati, zikirmu harus fokus. Karena meleset sedikit aja niat kita, maka apa yang kita inginkan untuk kenal diri akan meleset jauh panggangan dari api. Nah, karena saya lihat sendiri daripada sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang belajar di Tarekat Naqsabandiyah maupun yang belajar di zikir tawakal, bagaimana mereka belajar ingin mendapatkan kedikjayaan, ingin menjadi dukun, bisa mengobati orang, belajar ingin mencari penghasilan. Nah, padahal kalau kita renungkan, rezeki itu datangnya dari Allah. Apapun usaha kita, apapun yang ingin kita laksanakan, semuanya tergantung kepada Allah. Itu adalah daya dan kekuatan kita, itu adalah usaha kita kalau untuk mendapatkan hasil. Karena semua hasil itu Allah yang menentukan. Kita hanya wajib usaha. Sekaya apapun kita di atas dunia ini, kalau hendak Allah mengambil kekayaan yang diberikan kepada kita, maka kita akan jatuh miskin melarat. Sudah banyak toh contoh-contohnya kita lihat. Bagaimana orang yang kaya seketika ada jadi miskin, yang dulunya makmur, akhirnya tidak tahan dianya, akhirnya bunuh diri. Banyak toh yang kita lihat. Nah, disinilah kita ini harus belajar berguru dengan seorang sebenar-benar guru. Karena banyak yang jadi guru-guruan. Karena saya juga sudah ngalami, saya sudah banyak belajar. Saya jumpai juga guru-guru amal ini, amal ini, amal ini, tapi dia sendiri nggak tahu. Nah, sampai di mana amalan kita itu. Nah, jadi saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, andai kata saudara ingin melakukan, mempelajari, mengkaji diri, maka sebaiknya di bawah bimbingan seorang guru sebenar-benarnya guru. Karena kehidupan ini akan tetap didatangi oleh setan laknatullah. Dia tidak pernah sudi dan tidak pernah rela apabila seseorang itu berjalan di jalannya Allah, berjalan di jalannya yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Setan, iblis tidak akan pernah rela, karena dia sudah berjanji di hadapan Allah akan mendatangi manusia-manusia, baik dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sehingga sedikit yang bersyukur kepadamu. Jadi di sini nampak jelas bahwa manusia itu sudah dikepung oleh setan laknatullah yang tidak nampak di mata. Jadi tergantung kepada saudara. Makanya ada orang yang rajin ke masjid, rajin sholat, tapi kelakuannya jauh panggangan dari api. Kenapa? Sholatnya hanya sekedar sholat.
Dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai meninggal, sholatnya hanya itu saja, tidak pernah berubah. Padahal seharusnya sholat itu tercermin di dalam diri, karena pedoman dalam sholat, inna sholat ta'lil fasai wal munkar. Nah, disinilah kita kalau inti mengkaji diri, itu sebenarnya itu untuk memperbaiki sholat. Bahayanya, lebih bahayanya lagi kalau mengaku-ngaku Tuhan. Nah, sudah sampai ke makam makrifat, sehingga tidak perlu lagi sholat. Nah, tidak perlu lagi dia sholat, karena sudah di makam makrifat, seperti ajaran Eweldo. Nah, disinilah hati-hati. Ingin kita tadi adalah untuk memperbaiki diri, untuk menambahkan iman hakul yakin kepada Allah, tapi kenyataan malah kita terpuruk ke lembah kenistaan. Semoga video saya ini selalu mendatangkan manfaat bagi saudaraku dimanapun Anda berada, dan menjadi pencerahan bagi saudaraku di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga Allah memberikan hidayahnya, memberikan perlindungan kepada diri kita, menanamkan iman hakul yakin kepada Allah. Semua manusia di atas dunia ini berkeinginan untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi tidak semua manusia bisa meraih meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rata-rata manusia meninggal keadaan su'ul khotimah. Nah, inilah yang harus kita renungkan dan kita pikirkan, karena ini perintah Allah. Renungkanlah, pikirkanlah, sehingga apabila kita sudah meninggalkan dunia ini, maka kita tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Walaupun kita minta diberikan waktu hanya sesaat, baik dalam 5 detik untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan amal sedekah, maka itu tidak akan pernah lagi dikabulkan, karena Allah sudah memberikan kesempatan. Satu pertanyaan yang akan dilemparkan kepada kita adalah, apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak merenungkan di saat-saat engkau hidup di dunia itu? Nah, disitulah tidak ada alasan lagi. Tidak ada lagi kita memberikan alasan-alasan apapun seperti kita hidup di dunia ini. Kalau kita sudah hidup meninggalkan dunia ini, yang disebut meninggal dunia. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.